Ibu, selamat datang kembali di Oasi Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas cara pengelolaan kinerja kepala sekolah sebagai pegawai oleh kepala dinas pendidikan ataupun didelegasikan kepada pengawas. Pertama sekali, kita harus pahami juga siapa-siapa saja yang terlibat dalam penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah di PMM. Itu pertama dari sisi kepala sekolahnya sebagai pegawai yang dinilai, kemudian kepala dinas. Namun kepala dinas ini bisa mendelegasikan wewenangnya kepada pengawas. Dan akhirnya memang pengawas itu sendiri yang akan melaksanakan nanti uh, observasi, kemudian sampai penilaian nanti untuk kepala sekolah. Sebenarnya intinya penilaian pengelolaan kinerja kepala sekolah ini apa? Seharusnya yang kita perhatikan adalah dampaknya terhadap pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik. Itu sebenarnya sasarannya Bapak Ibu. Sehingga perlu ada transformasi pembelajaran yang selama ini yang dilakukan oleh kita selaku kepala sekolah itu kurang berdampak langsung terhadap pembelajaran. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan adalah sebenarnya banyak cara untuk melakukan observasi oleh pengawas. Bisa saja sebenarnya langsung, kemudian observasi tidak langsung, ataupun catatan mandiri yang dilakukan oleh pengawas. Kemudian ketika observasi ini oleh pengawas, itu bukan menilai pilihan baik atau buruknya, tapi adalah pilihan ini tidak berpengaruh pada pilihan kinerja karena sifatnya masih baseline, jadi hanya berupa data awal untuk penilaian kinerja kepala sekolah. Kemudian juga ini juga penting bagi kepala sekolah untuk semester 1 ini sebenarnya kayak diskusi. Kemudian juga untuk observasi prakteknya. Ini sebenarnya tidak perlu waktu yang lama karena juga dari sisi waktu kita terkejar juga. Bisa saja misalnya kalau untuk diskusi persiapan 10-15 menit, observasinya cukup 10-20 menit. Ini pun berlaku juga kepada guru-guru kita yang kita observasi, Bapak Ibu, selaku kepala sekolah. Kemudian juga diskusi tindak lanjutnya tidak harus tatap muka, bisa saja menggunakan Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Tindak lanjut seperti itu juga termasuk nanti refleksi tindak lanjutnya yang akan sampai kepada penilaian. Begitu juga Bapak Ibu, tahapan-tahapan penilaian perilaku kerja kepala sekolah. Jadi nanti pengawas pasti akan melihat ada beberapa 7 aspek ya yang fokus pada perilaku kerja kepala sekolah ini. Ini akan juga akan dinilai seperti ini, orientasi pada pelayanan, akuntabilitas sampai kolaboratifnya. Kemudian dalam hal untuk pengembangan kompetensi, kita harus pahami juga selaku kepala sekolah bedanya antara praktek kinerja dengan pengembangan kompetensi. Ini mungkin berlaku juga untuk yang menilai seperti pengawas, bahwa praktek kinerja ini endingnya adalah untuk meningkatkan kualitas ujung-ujungnya pada rapor pendidikan. Tapi kalau pengembangan kompetensi ujung-ujungnya hanya untuk meningkatkan kompetensi pribadi selaku kepala sekolah untuk mengikuti jenjang jabatan yang lain atau pilihan karir yang lain Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda yang tidak bisa saja berkaitan, bisa saja tidak gitu ya antara praktek kinerja sama pengembangan kompetensi. Tapi endingnya atau outcome-nya berbeda Bapak Ibu. Nah, dan ini juga pengembangan kompetensi kepala sekolah itu bermacam-macam. Ada dari bisa PMM, berperan sebagai kegiatan, dan sebagainya. Ini bisa dilihat seperti ini. Dan juga endingnya nanti ada 3 tahap ya, perencanaan mungkin sudah dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian pelaksanaannya mungkin sedang berlangsung, kemudian penilaiannya. Nanti pengawas akan melihat kalau dia kecil dari 32 poin maka di bawah ekspektasi. Kalau dia sesuai 32 poin maka dia sesuai ekspektasi. Kalau besar dari 30 poin kompetensinya maka ini akan di atas ekspektasi. Inilah yang akan dinilai oleh pengawas ataupun kepala dinas terhadap kinerja kita selaku kepala sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu, banyak hal yang bisa dilakukan. Ini contoh kecil. Sebenarnya untuk kompetensi kepala sekolah itu kita nggak perlu misalnya ikut webinar dan sebagainya. Cukup saja contohnya 2 kegiatan ini hanya sebagai peserta berbagi praktek baik Bapak Ibu. Misalnya sekarang komunitas belajar.
komunitas belajar ini bisa kita kalau selaku pelaku namanya MKKS. Ikut saja Bapak Ibu di situ untuk kegiatan sudah 16 poin. Kemudian sebagai partisipasi observasi praktik pembelajaran, misalnya ini termasuk kita mensupervisi guru kita ataupun teman rekan kita dan sebagainya selaku kepala sekolah juga 16 poin. Jadi tidak perlu kita mengikuti webinar dan sebagainya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian juga ini dokumen yang perlu kita kumpulkan, dokumen KOSP, perencanaan kayak RKS, laporan satuan dan sebagainya, termasuk rangkuman kehadiran. Jadi bukan ini daftar hadir ya, tapi ada rekapan kehadiran setiap bulannya. Nah, coba kita sekarang masuk ke dalam observasi atau aplikasi dia selaku kepala sekolah. Nah, seperti ini Bapak Ibu, pasti sudah Bapak Ibu terbiasa selaku kepala sekolah untuk masuk sebagai pegawai. Di sini kita ada dua, kita selaku pegawai dan selaku penilai. Nah, sekarang kita coba selaku pegawai. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau di bidang perencanaan, sebenarnya dikonfirmasinya dulu kita dari sisi aplikasi. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita, apakah atasan kita itu sudah betul seperti misalnya nama pengawas dan sebagainya sudah betul atau belum dan sebagainya gitu ya. Bisa dilihat di sini. Nanti dikonfirmasi mereka dari aplikasi. Kemudian kita data atasan kita itu sudah betul, kita suruh ngetik, kemudian kita tulis, kemudian kita ketik dan sebagainya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ini kita lakukan, maka nanti di aplikasi kita akan terlihatlah misalnya praktik kinerja kita tahap-tahapnya. Nah, seperti ini akan nampak misalnya apa indikator kita pilih. Kebetulan kami memilih aktivasi kegiatan aktivitas belajar. Maka dari sisi target perilaku, kemudian nanti akan ada observasi dari pengawas atau kepala dinas. Nah, kemudian kebetulan kami sudah dilakukan observasi dan sudah diberi catatan-catatan oleh pengawas. Nah, maka tinggal lagi tahap yang keempat, yaitu pelaksanaan tidak lanjut. Dan sekarang lagi dalam proses. Ini sama persis dengan guru kita. Kalau guru-guru kita sudah kita observasi, kemudian kita sudah berikan penilaian dokumen tindak lanjut mereka, maka mereka akan terkunci juga seperti ini. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu. Tinggal mereka melengkapi pengembangan kompetensinya, kemudian nanti kita nilai perilaku kerjanya, sampai dokumen-dokumen sebagai tugas tambahan dan sebagainya. Nah, ini kira-kira contoh kegiatan-kegiatan yang kita selaku kepala sekolah yang perlu kita persiapkan. Jadi ini Bapak Ibu kepala sekolah, dan di sini pun menunya ada juga kita kepala sekolah nih Bapak Ibu. Kalau kita ada perubahan-perubahan, maka akan ada notifikasi di sini. Ini notifikasi ini kalau ada guru kita yang merubah dari sisi kegiatan refleksinya, upaya tidak lanjutnya. Dan kita pun kalau selaku pegawai, kita ada merubah dari sisi ini, misalnya ini isi dokumen tidak lanjut kita rubah, kemudian kita kirim kepada pengawas kita, maka pengawas nanti akan menerima juga notifikasi. Ini fitur yang baru Bapak Ibu, sehingga kita masih bisa merubah isi dokumen tidak lanjut kita dari sisi perencanaan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang perlu kita pahami selaku kepala sekolah dalam hal pengelolaan kinerja sebagai pegawai yang akan dinilai oleh kepala dinas pendidikan ataupun akan didelegasikan kepada pengawas. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari OAC Pembelajaran.